Pada minggu ini adik-adik mulai seperti biasa, ada beberapa hal yang adik-adik harus perhatikan nih. Eh, Nah, tata tertib IMPA. Yang pertama, adik-adik format penulisan namanya itu nama slash kelas slash sektor. Contoh itu GB slash AK slash 12. Lalu yang kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab, kidung ceria, celengan persembahan, dan uang persembahannya adik-adik. Lalu, Jika gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya apa Kak Jerry? Bentar ya, lagi ganti ini dulu. Lalu selanjutnya jangan lupa matikan atau mute mic ketika tidak bicara, tidak mencari ke red zoom. Nyalakan video jika memungkinkan. Adik pelayan kelas Batita dan TK boleh dampingi orang tua untuk yang kelas Batita. Selanjutnya mengambil sikap duduk yang baik dan terlihat di layar. Oke, sekarang kita mau mulai impak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik kita mau menyanyikan lagu pujian. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Anak-anak Allah, Yesus, Yesus Kristus. Kristus, Yes. yes. Oke, kita mau nyanyi dari pujian Lula Lula. Musik. Lula 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 lula. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya adik-adik, masih semangat ya adik-adik? Kita mau menyanyikan lagi lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Oke, sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Yuk adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena kami semua sudah boleh Engkau kumpulkan pada saat ini Bapak untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang akan kami lakukan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita masih
Tetap bangkit berdiri adik-adik, kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil, bait 1 dan 3. Ya, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita buka adik-adik dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Nanti kakak akan membaca ayat yang tercetak ke dalam, dan adik-adik beserta kakak-kakak yang lain bisa membaca ayat yang tercetak keluar. Udah pada dapat belum adik-adik? Sudah, Kak. Udah. Oke, kalau udah kita langsung aja mulai ya. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah Padamulah datang datang semua yang hidup. Karena bersalah Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu, Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam kesaksian pujian. Nah, adik-adik, ada yang mau memberikan kesaksian pujian gak nih? Yo, adik lain memberikan kesaksian pujian bisa diresen ya, Kak? Iya, bisa langsung Siapa resen nih aja. adik-adiknya yang mau kasih pujian kepada Tuhan? Kesaksian pujiannya itu apakah harus nyanyi aja Kak Jerry? Nggak harus nyanyi, boleh cerita. Cerita boleh, mau nari-nari boleh, yang suka baca puisi boleh, atau ada yang mau bikin pantun boleh juga. Yang mau tiba-tiba bisa gambar secepat kilat bisa juga. Apapun talenta yang adik-adik punya untuk memuliakan nama Tuhan, tinggal dituangin di sini. Iya. Boleh. Ayo. Gimana? Soalnya nanti bisa apa tuh namanya, Kare? Ini cocok banget nanti buat Sama firman Tuhannya. firman ya, Tuhannya. Benar banget, Kak. Yuk. Hukum Oh, ada Matthew tuh, Kak. Puji Tuhan. Silakan, Kak Matthew. Mau dinyalain kameranya? Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran.
Nyeran. Enggak. Yo, Dem itu mau ngapain nih? Aku mau nyanyi Jangan Pernah Menyerah. Oh, boleh. Oke. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Udah, Luar Kak. biasa. Terima kasih, Dem Matthew. Terima kasih, Matthew. Nah, pesannya untuk kita jangan pernah menyerah ya, Kak. Karena mujizat Tuhan pasti beserta kita. Oh, pas banget sama firman Tuhan yang akan kita baca nanti ya, Kak. Betul, Bang. Udah di spoiler nih sama Dem Matthew nih. Yo, ada lagi. Ada lagi adik-adik? Yang cowok-cowok udah tinggalin cewek-cewek nih, masa nggak boleh kalah kita. Ayo. Dan perempuan bagaimana? Jangan cuma senyum-senyum tipis aja, boleh angkat tangannya langsung bersaksi. Rere kayaknya sudah berdiri nih, udah mau ngomong ya Rere. Tahu? Oh, baru senyum. Adik-adik gak usah malu-malu ya. Jadi nggak harus nyanyi, nggak harus bersaksi bagaimana. Siapa tahu ada yang mendapatkan mukjizat pertolongan dari Tuhan. Boleh diceritain di sini juga. Atau ada yang mau nari juga nggak apa-apa, bisa. Iya. Boleh, apa aja. Atau yang ada yang suka ngejagling bola, bisa juga. Oh iya, bisa juga. Ayo adik-adik. Mana nih? Mana ya? Ayo semangat dong adik-adik. Masanya boleh liburan, tetapi hatinya tetap puji nama Tuhan. Ayo, siapa nih? Gak usah malu-malu ya, Kak Luis, Kak Jerry ya. Benar. Benar banget. Yo, ada lagi gak nih adik layangnya? Wah, mungkin pas firman Tuhan nih, Cap, baru mau kasih pujiannya nih. Boleh. Bisa juga. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut aja ya. Oke, Kak. Kita sekarang masuk dalam ayat hafalan. Untuk ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 65 ayat 5a. Tuh, adik-adik bisa dibuka kitabnya atau bisa dilihat tuh di layar. Mazmur 65 ayat 5a. Kita baca bareng-bareng yuk. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Nah, sekarang boleh dihafalin. Kita tunggu 1 menit ya, Kak. Iya, boleh, Kak. Ini gampang lah.
Pasti bisa nih adik-adiknya nih. Bisa nih adik-adik nih. Baru gua. Nah, adik-adik yang udah hafal boleh langsung resen aja. Belum hafal tuh. Ayo adik-adik, ada yang sudah hafal? Belum Kak, boleh di-sharing lagi Kak? Kamu bisa dibuka daerah kitabnya, Dek. Oh, Shalom udah berani nih. Udah bisa nih. Oke, shalom. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Luar biasa. Terima kasih, Shalom. Ada lagi nggak adik-adik? Yang A itu sampai yang engkau suruh mendekatkan. Sampai diam di pelataranmu. Hah? Sampai diam di pelataranmu. Oh, oke. Kak, aku lupa tadi ayat berapa ya Kak? Ketutup tadi. Mazmur 65 ayat 5a. Maaf. Mazmur 6. Ayo silakan Valeska. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu. Luar biasa. Terima kasih Valeska. Aku udah ingat Kak. Oke, Matthew dulu ya. Ya, silakan Matthew. Oke. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu. Ya, terima kasih Matthew. Tadi ada lagi ya Kak, satu. Willy. Willy tadi Kak. Oke, Willy Oke, boleh. Kak. Aku langsung ayatnya aja atau gimana Kak? Boleh Boleh. ayatnya dulu, boleh langsung isinya. Oh, ya Lebih udah. boleh lagi sambil on cam, Will. Wah iya bener banget. Bener banget. Gak bisa Kak, aku udah pakai kameranya. Oh ya udah deh. Ada Udah. Kak. Langsung aja Willy. Hilang. Oh, ada. Mazmur 65 ayat 5a. Berbahagialah Ya. orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat
untuk diam di aku lupa Kak kata-kata terakhirnya. Pelataranmu. Apa yang penting udah coba ya, Kak. Iya. Karena Oke. setelah ini tetap dikirim ya, Kak. Walaupun Iya, udah Kak, tetap ucapin di sini, dikirim. tetap Ya harus udah, ya dikirim. udah. Tadi langsung tetap juga dikirim. Paling lambat itu hari Kamis, tanggal 12 Mei ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing. Oke, selanjutnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian. Nah, adik-adik kita berdiri yuk. Anak-anak Allah. Yesus, Kristus, yes. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, bait 1. Ya, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk sektor 1 sampai 8 akan dibawakan oleh Kak Remon, sektor 9 sampai 16 akan dibawakan oleh Kak Jerry. Breakout room-nya udah dibuka ya Kak Luis untuk sektor 9 sampai 16. Oke, adik-adik yang sektor 9 sampai 16 boleh klik join ya. Oke, yang 1 sampai 8 sama Kak Raymond di sini ya, adik-adik. Ya, tetap di main room. Kak, aku belum masuk. Siapa nih yang belum masuk? Di sini atau apa ini? Sektor 7. Oh, sektor 7 di sini sama Kak Raymond ya. Baik adik-adik, udah siap semua ya. Kak Raymond Natin ini udah partisipannya udah sektor 1 sampai 8 semuanya nih. Oke, kalau begitu adik-adik seperti biasa, sebelum kita menyambut firman Tuhan, yuk tunjukin dulu Alkitabnya di kameranya adik-adik. Boleh, nah luar biasa. Baik adik-adik, seperti biasa ya, sebelum kita mau kepo sama firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus dulu yuk. Nah, kita lipat tangan, adik-adik boleh tutup mata semua, boleh tunduk kepala, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena tiba pada kesempatan ini kita akan menyambut firman-Mu Tuhan. Namun Tuhan Yesus sebelum itu terlebih dahulu, hamba-Mu Kak Raymond yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Hati-Mu saja Tuhan. Dan juga berkatilah adik-adik yang berada di rumah Tuhan Yesus, biarpun kita terpisah secara virtual, biarlah firman yang mereka dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap menyambut firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, boleh dinyalain kameranya semuanya adik-adik. Kita akan menyambut firman Tuhan yang terambil dari perjanjian lama. Siap-siap ya. Berarti perjanjian lama yang di mana nih? Kita buka dari kitab 1 Tawarik ayat 1 sampai 4 saja. 1 Tawarik 1, nih karena mau kasih bocoran dulu deh. Kita buka dari 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4.
Nah, ini cuma ada ayat 4 nih. Kita bacanya bergantian yuk. Yang laki-laki ayatnya yang genap, yang perempuan ayatnya yang ganjil. Nah, kalau begitu semuanya mesti open mic-nya dong. Ya enggak? Nah, boleh dibuka mic-nya. Kita akan baca secara bergantian. Berarti siapa dulu nih yang baca nih? Yang laki-laki dulu atau perempuan dulu nih? Yo, siapa dulu yang baca nih? Yang perempuan dulu ya. Oke, sudah bisa kita mulai bacanya adik-adik? Kalau sudah siap, mari kita sambut firman Tuhan dengan segala kebesarannya. Anak-anak Allah. Yesus Yes. Oke. 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Yo, silakan yang perempuan. Mana ini? Set, Enos. Ya. Kenan, Mahalalel, Yared. Lalu yuk yang perempuan baca 3 yuk. Henok, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini penasaran nggak sih adik-adik? Ini kok nama-nama semua ya firman Tuhan kita baca pada hari ini ya? Nah, penasaran adik-adik ya? Cuman sabar dulu adik-adik. Nah, ya seperti biasa nih, sebelum Kak Raymond cerita firman minggu pada hari ini nih, Kak Raymond mau tanya dulu nih adik-adik nih. Ada yang masih inget gak cerita minggu lalu? Nah, udah Kak Raymond bocorin tuh dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Intinya tentang mau ngajarin apa sih sama kita adik-adik firman Tuhan minggu lalu itu? Aku disayang oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah disayang, maka Tuhan mau kita mau menyayangi Tuhan Yesus melalui apa? Ada yang masih ingat? Setia membaca firman Tuhan, terus sama taat pada perintah Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa sih Kak Raymond selalu menanyakan firman Tuhan minggu lalu? Karena pada firman Tuhan minggu ini, adik-adik, kita mau diajak untuk mengingat-ingat nih adik-adik nih tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan melalui apa ya? Nah, pasti adik-adik punya ini dong, orang tua kan. Terus punya orang tuanya, punya orang tua lagi kan, punya kakek. Nah, terus mungkin kalau adik-adik mungkin ada yang punya lagi kakek buyut, kakek di atas kakeknya, ya kan? Nah, adik-adik pada kenal semua nggak sama ininya, kakek-kakeknya dulu tuh, papanya, terus papanya kakeknya adik-adik, terus sampai atas-atasnya terus tuh. Ada yang masih ingat nggak adik-adik? Coba. Apa adik-adik ya, kalau mau jawab ya, tinggal di unmute ya. Nah, ada yang masih ingat nggak adik-adik? Aduh, siapa aja ya kakekku ya, terus atas-atasnya lagi siapa ya, sampai kakek buyutku ya. Nah, adik-adik ada yang masih ingat nggak? Nah, adik-adik di sini di pembacaan kita pada hari ini kan ada nama-nama nih ya. Ada Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel. Ini siapa semua sampai tempat ini yang kita baca ya. Nah, ini merupakan keturunan-keturunan dari Adam sampai ke Nuh, pembacaan kita pada hari ini. Ada apa sih adik-adik, kenapa pembacaan ini mau kasih tahu nama-nama ini? Nah, karena pada saat itu adik-adik, umat Israel pada saat itu sedang terpecah-pecah adik-adik. Mereka sedang ditimpa kesusahan yang buat mereka sedih dan patah semangat. Nah, waktu mereka sedih dan sudah patah semangat itu adik-adik, mereka ngomong gini nih adik-adik,
mungkin Tuhan Yesus, Tuhan Allah udah nggak sayang lagi sama kita nih, kita udah bukan umat kesayangan Tuhan lagi nih, hidup kita pedih banget nih, kita udah bikin Tuhan kesel, pokoknya wah Tuhan udah kita udah bukan umat kesayangan Tuhan lagi nih, aduh udahlah biarin aja kita begini ya. Pokoknya mereka udah sedih banget, udah hancur hatinya adik-adik, karena pada saat itu umat Israel sudah hancur sekali adik-adik. Nah, karena hal itu, penulis 1 Tawarik ini mau mengingatkan kepada umat Israel pada saat itu adik-adik, ya, bagaimana Tuhan beserta keturunan-keturunan umat Israel pada saat itu, mulai dari Adam sampai Sem, Ham, dan Yafet. Yuk kita bahas yuk. Ya, kenapa mereka harus mengingat nih adik-adik keturunan leluhur mereka, karena bagaimana Tuhan bekerja pada leluhur mereka. Yuk kita yang pertama kita bahas dulu yuk. Siapakah? Iya, Adam. Lewat. Nah, Adam itu pasti adik-adik udah pasti kenal, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, ya. Nah, dan dia ini merupakan tokoh pertama di awal silsilah nenek moyang bangsa Israel adik-adik, ya. Nah, ada yang masih ingat gak siapa anaknya Adam? Ada yang mau coba jawab? Yuk, siapa? Yuk, ada yang mau coba jawab? Berbahagialah adik-adik yang mau coba jawab nih. Ini bukan sekolah ya, jadi adik-adik kalau mau jawab, kalaupun salah, nggak apa-apa, kita perbaiki sama-sama. Bukan, kamu salah, di-stop dulu. Nggak ya adik-adik ya. Yuk, ada yang mau coba jawab nggak? Siapa anaknya Adam? Ayo. Set. Siapa? Set. Siapa? Set. Iya, terus ada lagi sih adik-adik sih, cuma di pembacaan ini hanya Set saja, ada Kain dan Habel juga. Nah, adik-adik, Set ini merupakan anak Adam yang bergaul karib dengan Tuhan, adik-adik. Nah, terus habis itu ada si Enos. Belum nyampe sini ya. Nah, dia itu udah turun dari Set. Terus ada juga Kanan, anaknya lagi. Terus melahirkan lagi Mahalalel dan Yared. Nah, dari Yared ini melahirkan lagi, ini karena mau ngambil tokoh-tokoh yang utama aja adik-adik ya. Terus ada siapa? Henok. Nah, adik-adik, Henok ini merupakan salah satu keturunan Set yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, umurnya juga cukup tua adik-adik ya. Umurnya dia itu mencapai 365 tahun. Dan dia merupakan salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang terangkat ke sorga. Jadi dia nggak merasakan sakit waktu dia mau mati adik-adik, tapi dia langsung terangkat ke sorga. Begitupun badannya. Nah, adik-adik coba Karemo mau ingat-ingat lagi nih. Siapa tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang terangkat ke sorga juga selain Henok? Di Perjanjian Lama ya. Kalau Perjanjian Baru kan jelas tuh Tuhan Yesus kan. Nah, kalau Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama siapa tuh selain Henok tuh? Adik-adik ada yang masih ingat gak? Masih ingat? Nabi, huruf depannya E tuh. Nabi ya, siapa yuk? Ada yang tadi udah mau coba jawab tuh. Nabi siapa? Nabi Enok. Enok kan salah satunya. Nah, satu lagi Nabi Elia ya yang terangkat ke sorga langsung adik-adik. Nah, terus dia punya keturunan Metusala, Lamek, dan Lamek ini adalah kakek dari Nabi Nuh nih adik-adik, Metusala nih ya. Nah, berarti dia hidupnya akrab juga dengan Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana Tuhan menunjukkan kebesarannya pada mulai dari Adam sampai tadi Henok juga tadi adik-adik. Ya, terus ada juga Nuh nih adik-adik. Nah, adik-adik pasti tahu kan siapa itu Nuh. Kalau kita ingat kisah Nuh itu, kita ingat kisah apa adik-adik? Udah ada bocorannya tuh. Si Nuh itu lagi megang apa ya? Blueprint dari apa ya? Pesawat kah? Pesawat UFO kah? Atau apa itu? Atau rumah?
Untuk dulu tering bateranu. Iya, adik-adik pasti ingat dengan kisah Bahranu adik-adik. Ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya lagi kepada umat manusia, yaitu dengan apa? Menyelamatkan Nuh beserta siapa ya? Coba ada yang tahu kan? Nabi Nuh dan istrinya juga. Ada masih lagunya nggak? Siapa aja yang diselamatin dari musibah ini? Hewan, lihat sama mertua. Sama Iya, anaknya, mertuanya sama siapa lagi yang diselamatin? Hewan istrinya. pasangan, ya. Iya, bener banget. Nah, itu bisa adik-adik baca di Kejadian 6 ya, kisah Nabi Nuh itu ya. Nah, terus beserta sampai anaknya Sem, Ham, dan Yafet adik-adik. Nah, adik-adik di sini kita lihat ya bagaimana Tuhan beserta pada keturunan-keturunan dari Adam sampai Sem, Ham, dan juga Yafet adik-adik. Nah, dari kisah tokoh-tokoh tadi mau mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu, juga termasuk adik-adik yang ada di sini juga Kak Raymond, bahwa kasih Tuhan itu tidak pudar kepada umat Israel adik-adik. Ya, Tuhan tetap memilih umatnya, umat Israel sebagai umat kesayangannya, begitupun kita adik-adik, walaupun tanpa memandang latar belakang mereka adik-adik. Nah, berarti kesusahan mereka yang mereka alami itu bukan bentuk karena Tuhan meninggalkan mereka adik-adik, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan mau mengajari mereka agar mereka berbalik kepada Tuhan adik-adik, ya. Nah dari situ Firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik, ya. Yang pertama apa? Menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan mau melibatkan kita untuk melaksanakan rencana keselamatannya adik-adik, ya. Nah, hal itu terbukti adik-adik ya, biarpun umat Israel pada saat itu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka, melainkan sebaliknya adik-adik. Nah, terus mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudi memilih kita sebagai pelayannya tanpa memandang latar belakang keluarga kita adik-adik. Ya, di antara keturunan-keturunan tadi kan ada juga menyakiti hati Tuhan kan, contohnya keturunan Adam, Kain dan Habel. Adik-adik masih ingat kisahnya kan? Siapa yang iri sama saudaranya? Si Kain apa si Habel? Habel. Hampir tepat sekali adik-adik. Jadi iri kok cuma dia sih persembahan yang diterima Tuhan. Nah, sehingga dia berbuat jahat kepada saudaranya. Siapakah dia? Kain adik-adik. Nah, ya tetapi walaupun telah menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap memilih umatnya, yaitu umat Israel adik-adik. Nah, karena Tuhan telah sudi memilih kita, dan kita telah menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat memilih kita, maka kita harus memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan adik-adik, ya. Terkait adik-adik ya sama cerita minggu lalu adik-adik ya kan. Nah, kalau adik-adik cerita minggu lalu tentang cinta kan adik-adik kan, cinta itu anugerah dari siapa sih? Nah, ya bagaimana di situ Salomo menggambarkan cinta itu sebagai apa? Ada materai, terus apa lagi masih ingat adik-adik? Terus Karemu contekan Karemu nih ya. Terus sebagai apa lagi tuh? Nih, Karemu sambil lihat ya biar adik-adik ingat ya. Nah, terus sebagai ada juga api di situ kan, artinya apa? Selalu membara, tidak pernah padam. Nah, terus banyak seperti sungai. Nah, adik-adik. Ya, seperti itulah cinta Tuhan kepada kita adik-adik. Nah, karena kita mengetahui itu, maka kita harus memberi diri kita melayani pekerjaan Tuhan adik-adik. Mulai dari mana dulu nih? Untuk menjadi pelayan Tuhan nih, mulai dari paling kecil dulu nih. Ya, di mana? Di IHMPA ini adik-adik. Nah, seperti tadi kan, ya, waktu kakaknya menunjuk siapa yang mau berdoa, kalau adik-adik udah tahu nih, wah aku adalah umat pilihan Tuhan nih, aku harus mau. Kak, aku aja Kak yang mau berdoa Kak.
Adik-adik harus mau. Ya, tanpa ditunjuk sama kakaknya. Oke nih, kalau begitu Hans saja yang berdoa nih. Nah, enggak, adik-adik. Adik-adik harus berdoa dari diri sendiri. Terus kalau di rumah, adik-adik melayani Tuhannya dengan cara apa? Membantu orang tua, ya kan? Siapa di sini yang bantuin orang mama papanya nih? Bantuin ngepel, cuci piring, atau nyapu. Ada yang kayak gitu nggak? Ada nggak yang seperti itu? Atau bantuin apa lagi ya? Misalnya beli telur kalau disuruh mamahnya, ya kan? Beli alat dapur, kalau nggak beli bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya macamnya. Ada nggak adik-adik yang ngebantu orang tuanya? Wah, ada diem nih. Jangan-jangan nggak dilakukan lagi ya? Wah, dilakukan nggak nih adik-adik nih? Dilakukan. Lakukan. Lakukan dong, pastinya ya adik-adik ya. Kalau dilakukan dijawab dong. Nah itu kalau di rumah nih adik-adik. Terus kalau menolong teman-teman yang sedih dan susah nih, adik-adik udah mulai tatap muka kan sekolahnya kan? Udah belum? Atau masih ini online? Udah Mana 100%. Mana? Udah 100% sekolah. Oh, sudah 100% sekolah nih. Misalnya kalau sudah di sekolah kan ada teman yang kesusahan, adik-adik bantu ya kan, tapi kesusahannya jangan pada satu ulangan kan. Tester, nomor 7 apa ya? Nah, bukan seperti itu adik-adik, tapi bantu dalam kesusahannya. Misalnya dia lagi kesulitan nih belajar nih, aduh aku nggak ngerti dan ini bagaimana ya. Nah, baru adik-adik bantu ya. Nah, atau dia punya PR, adik-adik bantu, tapi bukan bantu di rumah ya, pagi-pagi sebelum masuk ya, tapi waktu di rumahnya adik-adik video call sama dia kan. Ini cara begini loh cara ngerjainnya seperti itu. Kalau dia lagi sedih, aduh nilai ulanganku jelek banget nih. Emang kamu dapat berapa? Iya, aku cuma dapat 8. Aku dapat 7. Enggak seperti itu adik-adik ya. Misalnya lagi sedih kan, aduh nilai ulanganku jelek nih. Nah kan adik-adik memberi penghiburan kepada dia, nggak apa-apa. Kamu pasti masih bisa kok ke depannya ya. Nggak apa-apa jelek, tapi jujur. Karena Tuhan melihat. Seperti itu adik-adik. Ya. Nah, ataupun di lingkungan adik-adik bermain misalnya kan, apalagi laki-laki nih kalau main sama teman-teman kompleknya kan, kalau nggak yang perempuan juga, waktu lagi main bareng adik-adik, bentuk pelayanan kepada Tuhannya apa ya adik-adik ya? Nah, kalau adik-adik main tidak egois. Kalau nggak rebutan mainan, tuh mainnya bagus tuh sini. Oh, gini ya. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Kalau nggak pas main bareng nih adik-adik nih, misalnya main Mobile Legends, atau Free Fire, atau apapun itu pas main HP bareng nih, kata-katanya keluar dah tuh, yang nggak jadi berkat. Oh, gimana sih mainnya nih? Berantakan banget tuh. Dasar kamu titit disensor. Nah, tidak seperti itu adik-adik ya. Bentuk pelayanan kepada Tuhan pada saat itu adik-adik harus bisa menjadi berkat kepada mereka. Ya. Nah, berkata-kata yang mengeluarkan yang berkat. Jangan seperti ini ya. Kan ini nggak kerja sama kalau seperti itu. Nah, adik-adik lebih paham lah. Ya. Nah, karena udah kasih contohnya, pasti adik-adik lebih paham nih adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik semangat untuk menjadi pelayan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Karena apa? Karena adik-adik merupakan umat pilihan Tuhan. Karena adik-adik dipilih, makanya adik-adik harus mengerjakan apa yang adik-adik telah pilih, yaitu dengan apa? Menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Oke, Hans. Tidak ada. Bagaimana adik-adik lain? Kalau tidak bisa menjawab, tinggal digeleng-geleng kepalanya adik-adik. Atau ngangguk-ngangguk ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Kak Remon ada aktivitas nih untuk adik-adik nih. Nah, aktivitasnya apa ya? Bentar Kak Remon buka dulu ya. Nah, nama aktivitasnya adalah silang teka-teki. Hah? Apa tuh Kak teka-teki silang adik-adik? Nah, ini Kak Remon share dulu screen-nya ya.
Nah, ini teka-teki silangnya. Nanti akan Kak Remon kirim ke kakak-kakak sektornya. Jadi adik-adik bisa minta tuh ke kakak-kakak sektornya tuh. Kak, ada aktivitas loh tadi pas aku firman Tuhan tadi. Aku minta dong Kak, aktivitasnya apa ya? Nah, ya. Oke, jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, contoh, Kak mau bantu dulu ya. Sebutkan salah satu anakmu. Nah, ketahuan tadi itu kan 3 huruf lagi kan. Waduh, gak mungkin Kain dan Abel kan. Gak mungkin Hamdan Yafet kan. Siapa nama anakmu yang cuma 3 huruf yang mendatar? Ham. Siapa? Ham. Ham. Yakin. Nah, dan seterusnya adik-adik. Satu menurun. Siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Siapa? Ayo. Adam. Iya, dibocorin. Kalau dia huruf tengahnya A, berarti nomor satunya siapa? H. Han, bener tuh Hans tuh. Oke, makasih Hans yang udah bocorin satu mendatar dan juga satu menurun. Ya. Nah, adik-adik nanti kalau sudah dikerjakan, dikumpulkan ke kakak layannya sektor masing-masing paling lambat hari apa nih? Oh, hari Kamis tanggal 12 April. Jadi adik-adik yang sudah eksis dengan video hafalannya, terus kerjaan aktivitasnya, kerja aktivitasnya nggak harus di print adik-adik ya. Bisa kerja langsung dari situ, pakai gadgetnya kan mungkin kan. Nah, terus tapi jangan gadget di capture terus kirim kakaknya, enggak, adik-adik foto sama yang adik-adik kerjain terus dikirim ke kakak layannya. Ya, dikirim di hari Kamis, paling lambat tanggal 12 ya adik-adik ya. Buku paling lambat pukul 23.59 deh, hari Kamis. Ya, seperti itu adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan dengan segala kebesarannya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kebesarannya mampukan adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Mengimani bahwa adik-adik adalah umat-umat pilihan Tuhan. Semangat mengerjakan firman Tuhan adik-adik. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka dulu PPT-nya ya. Ada. Baik adik-adik, mari kita respon firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdiri dulu ya, anak-anak Allah. Mana suara nih? Yesus. Yesus Kristus, yes. Yes, aduh. Kayaknya yang datang IMPA pada hari ini cuma satu anak layan doang nih. Karena dari tadi cuma Hans doang yang jawab nih. Adik-adik, ini dong semangat dong. Tadi kan dong dengar firman Tuhan kan. Berarti adik-adik umat pilihan Tuhan nih. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu dari IMPA. Kalau adik-adik semangat di IMPA, berarti adik-adik udah mengerjakan firman Tuhan nih. Yuk, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Bait 1 dan 2 aja ya. Oke, musik. Udah semangat. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengangkat doa syafaat. Namun sebelumnya Kak Raymond tanya dulu nih, ada yang mau didoakan secara pribadi? Adik-adik, misalnya ada yang, Kak, aku besok ujian Kak, ujian apa?
ujian hidup Kak. Nah, nggak apa-apa adik-adik ucapin aja mau misalnya Kak besok aku mau ke rumah sakit Kak. Ya sakit apa? Sakit perut misalnya, ya kan? Yuk, adakah adik-adik yang mau ini didoakan? Gak usah malu-malu adik-adik ya. Karena kan kita panjatin doa ke Tuhan. Senang dong harusnya. Yuk, adakah adik-adik yang mau didoakan? Oke, kalau tidak ada, aku mau ujian tanggal 12 Mei berarti 12 Mei ya, berarti ya. Oke, sektor 4 karena mencatat dulu di. Ada lagi yang mau didoakan? Bapak adik-adik, apapun doanya ya, Kak, aku ini Kak lagi takut. Kenapa? Ujianku jelek kemarin Kak belum kasih tahu orang tua. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Kak, aku mau ujian tanggal 10 kira-kira. Wah, nggak apa-apa, udah dikira-kira ujiannya ya. Oke. Kak Raymond seumuran kamu kan, Kak Raymond tuh nggak mau ujian loh. Udah dikira-kira ada ujiannya. Oke, nggak apa-apa, berarti luar biasa semangat belajarnya. Wah, Kak Raymond. Ada lagi? Kak, aku mau operasi lagi, Kak. Operasi apa, Diandra? Mulut, Kak. Oh, kenapa saya mulutnya? Ada benjolan gitu, Kak. Oh, oke, Kak Raymond doain ya. Baik, kalau begitu. Ada lagi, sayang, yang mau didoakan? Oke, kalau tidak ada, Kak Raymond tanya nih, siapa yang mau melayani Tuhan, bantuin Kak Raymond doa syafaat, siapa nih? Yang pertama dulu deh, untuk bangsa Indonesia dan IHMPA online kita nih. Adakah adik-adik yang umat pilihan Tuhan yang mau berdoa untuk pokok doa 1? Ayo, tadi udah dengar firman Tuhan. Masa perlu ditunjuk lagi nih? Yo, siapakah umat-umat pilihan Tuhan yang tanpa ditunjuk mau berdoa? Yuk, Kak Raymond hitung mundur yuk. 100, proklamannya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Raymond tunjuk aja deh. Kak Raymond tunjuk ya. Acak, Chester sektor 7. Berbahagialah Chester. Yuk, mau nggak doa untuk ini? Adik layan 1. Chester. Wah, Chester tanggung jawab saudara-saudara. Apakah dia away? Kalau nggak Vio. Vio dari sektor 3. Ayo. Vio. Vio. Iya, Kak. Mau berdoa ya untuk ini adik klien 1 ya untuk bangsa negara dan juga bangsa Indonesia atau IMPA online ya. Baik, Kak. Terima kasih. Yuk, Kak Raymond butuh 1 anak-anak pilihan Tuhan untuk berdoa. Poin kedua nih, orang tua dan juga sekolah. Siapakah dia? Yuk, Kak Raymond tunjuk. Oh, siapa nih rasa nih? Diandra. Berarti Diandra nomor 2 ya, orang tua dan juga sekolah ya. Iya, Kak. Sisanya Kak Raymond deh kalau gitu. Oke. Yuk, untuk Vio boleh mulai kita dalam doa, sayang. Baik, Kak. Kita berdoa, teman-teman. Ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, Tuhan, agar semakin berkembang, ya Tuhan. Dan berkatilah Presiden, menteri-menteri, orang-orang yang berpengaruh dalam negaranya, ya Tuhan. Berkatilah mereka agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengendalikan negara ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga berkatilah IMPA online kita, ya Tuhan, agar makin IMPA online kita, ya Tuhan, agar bisa IMPA offline, Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami orang tua yang sangat baik. Berilah mereka kebahagiaan dan umur panjang. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah. Semoga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk rumah-rumah-Mu ya Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu yang mulai dari Sabang sampai Merauke Bapa. Berkatilah gereja-gereja-Mu ini Tuhan Yesus dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Kau sanggup, Kau cukupkan kebutuhan ya Tuhan Yesus. Dan juga biarlah setiap rumah-rumah ibadah yang berada di Indonesia ini Kau berkati ya Tuhan, agar dan juga hamba-hamba yang berartinya, pendeta, presbiter, dan apapun namanya Tuhan Yesus, tetap bisa melayani-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, tanpa gangguan sama sekali Bapak. Dan juga Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk tuan rumah IHMPA mulai dari sektor 1 sampai 16 ya Bapak. Biarpun kami melaksanakan ibadah secara virtual, namun kami juga rindu berdoa untuk tuan rumah di sektor kami masing-masing ya Bapak. Biarlah mereka senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan juga berada dalam sukacita-Mu senantiasa ya Bapa. Dan terlebih lagi dalam penyertaan-Mu Bapa senantiasa ya Tuhan. Sehingga mereka tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu dan mereka bisa, dan keberadaan mereka bisa menjadi berkat bagi tetangga kiri kanan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga tetap yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya Bapak, sehingga kita bisa beribadah di tuan rumah sektor masing-masing ya Bapak dengan hati penuh sukacita dan juga semangat untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak dalam persekutuan ini. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang masih dalam kelemahan tubuh dan juga masih mungkin masuki dalam pemulihan ya Bapak. Ada adik Luther Tobing ya Bapak, senantiasa kami doakan, dan juga ada adik Petra Patikawa, ada adik Aristo yang sedang pilek, ada Noel yang sedang sakit flu, dan juga ada kakak Russell yang sedang dalam kelemahan tubuh juga ya Tuhan Yesus. Dan juga kami juga berdoa untuk teman kami Diandra yang akan mengikuti tindakan operasi di besok ya Bapak. Ya Bapak, biarlah segala sesuatunya ya Bapak, biarlah obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi mereka ya Bapak. Sehingga mereka senantiasa semakin sehat dan juga semakin sukacita ya Bapak dalam keyakinan mereka kepada-Mu ya Bapak. Dan juga kepada adik Diandra ya Bapak yang akan menghadapi tindakan operasi besok ya Bapak, biarlah sukacita-Mu senantiasa bersama dia ya Bapak, sehingga Diandra tidak takut untuk menghadapi kegiatan operasi besok ya Bapak. Dan juga berkatilah dokter-dokter yang akan mengikuti tindakan yang terlibat dalam tindakan operasi Diandra ya Bapak. Berilah mereka hikmat dan juga tuntunlah mereka dalam segala sesuatunya Bapak dalam proses operasi itu Bapak. Sehingga segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak, sehingga Diandra bisa semakin sehat lagi Bapak. Juga Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun dan juga kakak kami Bapak. Ada Kalani, ada adik Mika Suwisa, ada Sarah Sitorus, ada Yeriel, Benaya, ada Yoel, ada Monica, Sinaga, ada Alfredo Lewi Kabesi, ada Aldi Simamora, dan juga Yisrael Bapak. Biarlah pertambahan umur yang Kau anugerahkan kepada mereka senantiasa menumbuhkan iman mereka Bapak. Biarlah mereka dalam keadaan, biar mereka masih kecil, tetapi dalam pertambahan umur yang Kau anugerahkan ini, mereka semakin bertumbuh imannya dalam-Mu Bapak. Sehingga biarpun orang-orang merasakan berkat-Mu melalui perbuatan adik-adik Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik ini bisa menjadi adik-adik yang tumbuh, yang semakin takut kepada-Mu saja ya Bapak. Dan juga dengan talenta yang mereka miliki, mereka bisa mereka kembangkan ya Bapak. Dan juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk adik kami Axel Bapak dari sektor 11 ya Bapak, yang sedang dalam kelemahan tubuh juga Tuhan Yesus. Biarlah makanan, minuman, dan juga obat-obatan masuk dalam tubuhnya senantiasa merupakan salah satu bentuk penyertaan-Mu Bapak. Sehingga Axel semakin setiap saatnya semakin sehat ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik, marilah kita tutup doa Bapa kami, tutup doa syafaat ini dengan doa diajarkan terus kepada kita, yaitu doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, terima kasih untuk pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan seperti biasa ya, petunjuk memberikan persembahan. Yang pertama adik-adik bisa memberikan scan QR code, ya itu nanti barcode-nya ada nanti di pojok sebelah kanan atau sebelah kiri di bawah. Nah adik-adik bisa pakai OVO, Genius, GoPay, Dana, Bank Jago, dan juga platform berbayar lainnya adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengganti dua angka terakhir itu dengan angka 11. Contohnya adik-adik mau berikan 2.000 nih, 5.000 misalnya adik-adik. Misalnya aja ya adik-adik bebas mau kasih berapa aja. Dua angka terakhir dia kasih angka 11. Kenapa ya? Nah, itu biar gereja tahu bahwa persembahan yang diberikan itu dari OKPA. Nah, terus kalau adik-adik, aduh aku ribet kak pakai OVO atau yang lain-lain kak. Soalnya kalau aku scan suka nggak ini kak, gambarnya blur banget kak. Nggak apa-apa adik-adik, ada seperti biasa adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di celengan. Celengan yang mana ya? Apakah celengan pribadi? Bukan adik-adik, celengan persembahan yang dikasih waktu Paskah kemarin adik-adik ya. Nah pasti pada punya semua dong, kalau belum punya silakan hubungi kakak sektor masing-masing. Nah itu adik-adik kumpulin di situ, nanti setiap akhir bulan adik-adik bisa naruh di surat, di amplop maksudnya, terus dikasih nama adik-adik, strip sektor, strip kelas, terus dikasih ke gereja, ditaruh ke gereja ya. Ada kotaknya tuh adik-adik persembahan. Nah kalau adik-adik misalnya nggak bisa, aku nggak bisa nih ngasih ke gereja nih kak, soalnya aku takut nih, soalnya ada isu hepatitis untuk anak-anak nih kak, aku takut ada virus-virus tuh. Nah adik-adik bisa hubungin kakak layannya, biar kakak layannya jemput ke rumah adik-adik. Ya, atau bisa ketemu di mana ya kan, di mall atau di mana adik-adik janjiannya mau kasih persembahannya, bisa juga adik-adik. Nah, adik-adik nanti pada saat kita angkat pujian ada jedanya kan adik-adik kan. Nah, jedanya itu bisa adik-adik manfaatkan untuk apa? Scan QR kodenya ya. Baik adik-adik kita, mari kita angkat pujian sambil kita memberikan persembahan dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya baik 1 dan 2. Musik ya kak. Udah skip pada QR code adik-adik ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih
Baik adik-adik, terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita, agar persembahan kita bermanfaat untuk pelayanan Tuhan. Ya, siapakah umat-umat pilihan Tuhan yang mau berdoa untuk persembahan? Yo, siapa? Yo, ada yang mau raise hand kah? Atau mau ditunjuk lagi nih? Wah, mesti ditunjuk lagi dong umat pilihan Tuhan ini nih. Waduh, ini umat-umat pilihan Tuhan. Oh, ada Rere. Terima kasih Rere. Maafkan Kak Remon yang Andre. Yuk, silakan Rere. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan kami pada hari ini, Tuhan Yesus, supaya bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rere. Oke adik-adik, kita masuk dalam warta pelekat PA. Yang pertama, apa yang pertama ya? Nah, adik-adik, kakak lain yang bertugas pada hari ini, Kak Remon, Kak Luis, Kak Bara, Kak Nomi, dan juga Kak Jerry mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat, pendoa persembahan, dan yang sempat tadi kasih kesaksian pujian. Tadi ada siapa yang kasih kesaksian pujian ya? Ada Matthew dan siapa lagi ya? Tadi kan lupa deh. Nah, makasih ya Tuhan Yesus berkati pelayanan adik-adik. Terus ucapan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah mengirimkan video hafalan, mengerjakan aktivitas mingguan. Nah, video hafalannya bisa dilihat di mana ya? Bisa dilihat di YouTube channel Pelekat PA GPIB Jatipol. Ya, setelah dilihat jangan lupa di-like ya adik-adik ya. Nah, ya, atau bisa di-subscribe atau bisa di-share ke saudara-saudara adik-adik yang ada di kampung atau yang di daerah lain adik-adik, kasih tahu, Opa aku masuk YouTube loh, aku artis YouTube juga loh, ya kan biarpun subscriber PA yang nyampe 1000 adik-adik ya, tapi nggak apa-apa. Kasih tahu aja adik-adik udah jadi artis YouTube ya. Terus adik-adik seperti biasa adik-adik, nah akan ada saat teduh virtual yang akan diadakan tanggal berapa ya di bulan ini ya, tanggal 20 Mei 2022. Seperti biasa adik-adik jam berapa? Jam 19.30 atau jam setengah 8 WIB ya adik-adik ya, waktu Indonesia bagian barat nih. Jadi adik-adik yang udah liburan misal ke New York atau Tanjung Priok enggak ya, atau di mana di Bali atau di mana pun adik-adik. Jadi ingat waktunya itu 19.30 waktu Indonesia bagian barat adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik salah waktu nih misal di lain tempat nih. Wah, aku lagi di Semarang misalnya nih. Masih ini ya, aku misalnya lagi ada di ini nih, di Denpasar nih, wah 19.30 berarti di sini jam 6.30. Nah, adik-adik bisa hitung sendiri ya. Nah, untuk IMPA minggu depan seperti biasa adik-adik tanggal 15 Mei akan dilaksanakan via Zoom jam 8:30 pagi waktu Indonesia bagian barat ya, dengan 3 link Zoom yang berbeda ya. Ada kelas ATK, AK, dan juga AT ya. Jadi adik-adik waktu dikirimin link sama kakaknya, jangan buru-buru saking semangat kan, atau salah masuk kelas adik-adik kan, kok ini aku paling gede sendiri, ternyata aku masuk di kelas kita. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengutusan. Tadi adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus setelah mengangkat doa syafaat, sekarang tiba saatnya kita di ujung ibadah ini adik-adik ya. Firman Tuhan yang udah adik-adik dengarkan dan juga karena membagikan itu sekiranya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat adik-adik ya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu kita harus bisa menjadi berkat dengan melakukan apa yang diminta firman Tuhan. Yuk, adik-adik mari kita berdiri semua. Anak-anak Allah, mana suara nih? Aduh, Yesus. Yesus Kristus. Wah, satu lagi jemaat Karemon nih ternyata. Nggak apa-apa ya adik-adik ya, boleh di open mic semua kali ini adik-adik, jadi adik-adik boleh nyanyi itu semuanya ya, dengan open mic nih. Yuk kita angkat lagu dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil, bait 1 dan 3.
saat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Baik adik-adik, tetap berdiri semua. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita telah mengikuti IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa gangguan sama sekali Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan dan juga sukacita damai sejahtera dalam yang kami rasakan dalam persekutuan ini tidak hanya berakhir di persekutuan ini saja Bapa. Maka bisa kami pertahankan dan kami bagikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami setelah ini dan juga selama seminggu ke depan ya Bapak. Yang juga Tuhan hamba-Mu pada saat ini, Kak Raymond, Kak Bara, Kak Nomi, Kak Louis dan juga Kak Jerry, menyerahkan adik-adik ini satu persatu ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam menjalani aktivitas mereka selama seminggu ke depan ya Bapak. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu yang senantiasa beserta mereka ya Bapak, dan juga hikmat-Mu terutama ya Bapak. Dan juga adik-adik ini dalam segala yang mereka lakukan, biarlah mereka tetap dalam penyertaan senantiasa ya Bapak. Dan juga Bapak, biarlah setiap pergumulan, masalah, dan juga kesusahan mereka hadapi selama seminggu ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau menangkan ya Bapak. Sehingga mereka semakin bertumbuh dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Baik adik-adik, boleh dinyalain kameranya semuanya. Karena kakak-kakaknya mau foto nih, biar masuk absen. Nah, wah giliran mau ini nyalain semua kameranya nih. Baik, ini siapa yang mau capture nih? Ayo, siapa yang mau capture? Adik udah pada proses semua tuh. Ya deh, Kak Raymond kalau gitu. Ya adik-adik berikan senyuman terbaiknya. Ya senyum Pepsodent semuanya. Ih, masih malu-malu ditahan tuh. Yuk. Oke, hitungan mundur ya. 199. Oh enggak ya, kelamaan ya. 3, 2, 1. Senyumnya. Oke, sekali lagi apa cukup sekali nih? Ya, cukup sekali aja ya. Udah mantap nih. Wah, luar biasa nih adik-adiknya nih. Oke, adik-adik terima kasih untuk ikuti IMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah Kak. Dadah. Cek dulu ah. Hmm.